sebuah batu nisan yang ada pada komplek pemakaman orang-orang yang dieksekusi oleh Raja Mataram. Salah satunya adalah nisan Pangeran Pekik, seorang pangeran dari Surabaya. Berikut adalah kisah beliau. Bermula saat Mataram melakukan penyerangan pada Surabaya di tahun 1620, dengan tujuan memperkokoh posisi Mataram sebagai kekuatan dominan di bagian Pulau Jawa. Surabaya terlalu kuat untuk diserang dengan pasukan bersenjata. Akhirnya, Mataram mengepung Surabaya, membendung sungainya, memblokade jalur logistiknya selama 5 tahun. Barulah Surabaya takluk oleh Mataram. Akhirnya, pada tahun 1625, Surabaya menjadi negeri taklukan Mataram. Setelah penguasa, Raja Tegal Arum Panji Joyolengkoro meninggal. Pangeran Pekik, anak dari penguasa Surabaya, diundang ke Mataram untuk dinikahkan dengan adik Sultan Agung. 10 tahun setelah penaklukan Surabaya, Sultan Agung ingin menginvasi Giri Kedaton. Namun Sultan Agung bimbang karena Kawis Gua masih keturunan dari Sunan Giri, dan Giri Kedaton sendiri menjadi tempat legitimasi kerajaan Islam dalam ranah spiritual. Sultan Agung memanfaatkan Pangeran Pekik yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel. Maka dari itu, Pekik dan istrinya diberi mandat dan dikirim untuk menyerbu Giri Kedaton. Dulunya, Sunan Ampel merupakan guru dari Sunan Giri, sehingga silsilah dari Pangeran Pekik menjadi sebuah keuntungan bagi Sultan Agung. Pangeran Pekik dan istrinya sedang memberi semangat prajuritnya untuk maju melawan pasukan Endrasena. Babat Tanah Jawi halaman 159 dan Serat Kanda menjelaskan bahwa saat pasukan Mataram menyerang Giri, ada sosok Indrasena yang memimpin 250 orang yang membuat Mataram nyaris kalah. Lalu Pangeran Pekik mendapatkan penghargaan dan dijadikan orang yang penting di Mataram. Untuk semakin mempererat hubungan, Sultan Agung menikahkan anak laki-lakinya yang menjadi putra mahkota dengan anak dari Pangeran Pekik. Selama kehidupannya di kerajaan Mataram, beliau menyumbangkan banyak sekali kebudayaan. Sultan Agung meninggal dunia dan menantu Pangeran Pekik naik tahta bergelar Amangkurat I. Amangkurat I berbeda dengan ayahnya. Ia suka membunuh dan menghukum orang yang tidak ia sukai. Sepeninggal istrinya yaitu Ratu Pasmalang, Amangkurat I menjadi stres. Untuk meredahkan amarahnya, para abdi Amangkurat I mencarikan istri baru untuknya. Disodorkanlah Roro Oi, seorang gadis cantik asal Surabaya yang masih belia untuk menjadi selirnya. Roro Oi dititipkan di kediaman Tumenggung Wirorejo hingga usianya cukup untuk dinikahi. Setelah beberapa tahun terlewati, secara tidak sengaja putra mahkota Amangkurat berjumpa dengan Roro Oi dan jatuh cinta. Akhirnya Pekik merayu Wirorejo untuk membiarkan Pangeran Anom bertemu dengan Roro Oi. Selama beberapa hari tinggal di dalam istana putra mahkota, mereka berdua menghabiskan waktu yang spesial bersama. Sampai pada akhirnya, berita ini terdengar oleh Amangkurat I. Akibatnya, Amangkurat I membakar istana putra mahkota. Menteri Ngaben Wirorejo dan seluruh keluarganya dibuang ke Ponorogo. Tapi di tengah jalan mereka dieksekusi mati. Pangeran Pekik dianggap bersalah
dan seluruh keluarganya yang berjumlah 40 orang dieksekusi mati dan dimakamkan di Banyu Sumurup. Sedangkan putra mahkota dipanggil menghadap oleh Amangkurat dan diberi pilihan. Jika ia memilih Roro Oi, maka tahta raja kelak akan diberikan kepada adiknya atau kepada anak-anak Amangkurat yang lain. Tapi jika dia memilih tahta, maka Amangkurat menyuruh putra mahkota Anom untuk membunuh Roro Oi dengan tangannya sendiri. Akhirnya Pangeran Anom memutuskan untuk memilih tatahnya, sehingga ia menusuk Roro Oi dengan tangannya sendiri. Lalu jasad Roro Oi dimakamkan di Banyu Sumurup bersama dengan seluruh keluarga Pangeran Pekik. Ada sumber lain yang menyebutkan Pangeran Pekik dan keluarganya dibunuh 10 tahun sebelum kejadian Roro Oi, yaitu ketika Amangkurat menerima laporan dari seseorang bahwa Pangeran Pekik menyuruh orang itu untuk membunuh Amangkurat. Tanpa melakukan penyelidikan lebih jauh, Amangkurat memerintahkan eksekusi massal terhadap Pangeran Pekik dan keluarganya. Dan belakangan diketahui bahwa yang melaporkan tadi adalah bangsawan dari Giri. Demikianlah kisah dari para tokoh yang berasal dari Surabaya yang tewas secara tragis dan jasadnya dimakamkan di Banyu Sumurup, Yogyakarta.